Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan lanjut sejarah Rokan Hilir mengenai asal mula Sungai Manasip. Konon cerita orang tua dahulu, masyarakat asli kepenghuluan Sungai Manasip adalah masyarakat yang berdiam di kawasan Pematang. Kawasan ini adalah kawasan pedalaman, bukan pinggir sungai. Mereka sering mengalami musibah. Ada saja berita tentang kematian bagi anggota masyarakat di kawasan Pematang itu. Musibah itu pastilah berupa kematian karena diterkam harimau. Merasa tidak dapat mengatasi gangguan harimau, akhirnya mereka semua bersepakat untuk pindah di kawasan yang lebih ramai. Ramai karena adanya lalu lintas sungai. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan tepi sungai, kawasan Sungai Rokan. Berada di kawasan baru, pemukiman di tepi sungai memang menyenangkan bagi masyarakat yang pernah menetap di kawasan Pematang itu. Mereka senang karena senantiasa dapat melihat pemandangan luas di seberang sungai. Mereka juga senang melihat ramai orang lalu lalang dengan menggunakan sampan dan perahu melintasi perkampungan mereka. Terlebih dari itu, anak-anak mereka juga sangat merasa senang karena dapat mandi dan berenang di tepi sungai. Tidak dapat dicari penyebabnya. Penduduk kampung itu digemparkan oleh suatu musibah. Musibah itu menimpa pada anak-anak mereka yang mandi di sungai. Anak-anak kesayangan itu diterkam buaya sungai ketika mereka sedang mandi. Penduduk kampung datang melihat kejadian itu. Para orang tua hanya terdiam, lesu tak kalah melihat kejadian di tepi sungai. Sebentar-sebentar keluar gumamam mereka. Di Pematang diterkam harimau, di tepi sungai diterkam buaya. Nasib-nasib, sungguhlah memang nasib. Perkataan inilah akhirnya menjadikan kawasan sungai itu dinamakan Sungai Manasip. Varian lain tentang asal mula penamaan Sungai Manasip adanya peristiwa alam yang bermula dari laut, yakni dari muara Sungai Rokan. Kawasan pemukiman baru di tepi sungai itu adalah kawasan teluk yang dalam dan arus yang deras. Pada 14-16 hari bulan terutama pada musim kemarau panjang, kawasan ini diterjang gelombang besar. Bono namanya. Ada juga di antara penduduk terseret oleh arus yang deras tetapi selamat. Dalam kondisi menerima musibah inilah, orang-orang di sana selalu menyebut dengan istilah yang berkaitan dengan nasib atau manasib. Memanglah nasib di Pematang diterkam harimau, di tepi sungai diterkam buaya, dan diterjang gelombang Bono. Sebelum dikenal sebagai perkampungan Sungai Manasip, kawasan pedalaman yakni kawasan Pematang memiliki hutan belantara yang sangat lebat. Hutan itu konon menjadi tempat tinggal perempuan perawan yang difitnah. Lama-lama kawasan ini menjadi pemukiman yang ramai dengan nama Kampung Perawan. Menurut cerita para sesepuh, Kampung Perawan berasal dari sebuah hutan tua. Kawasan hutan ini memang belum pernah dihuni oleh manusia. Orang yang pertama sekali menjejakkan kaki di hutan itu adalah seorang perempuan yang memang masih perawan. Dahulu kala ada sebuah kampung yang makmur, tentram dan damai. Kampung ini dihuni oleh penduduk yang ramai. Kampung ini dipimpin oleh seorang raja kecil atau setingkat datuk penghulu pada zaman sekarang ini. Rajanya terkenal bijaksana dan arif, serta selalu mematuhi segala aturan dan adat yang berlaku. Konon, raja itu mempunyai 2 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dia anak bungsu, calon pengganti penerus tahta kerajaan. Sayangnya, ada kekurangan pada anak laki-laki raja itu, karena memiliki wajah yang tidak begitu tampan dan memiliki akal dan perangai yang sangat bertolak belakang dengan ayahnya yang seorang pemimpin di kampung itu. Pada suatu hari, anak raja itu bertemu dengan seorang gadis, anak salah seorang penduduk di kampung itu.
Gadis itu adalah gadis yang cantik jelita. Anak raja langsung jatuh hati kepada sang gadis. Setelah dicari tahu tentang gadis cantik jelita itu, akhirnya putra raja bertemu dengan gadis itu. Setelah bertemu dengan gadis pujaan hatinya, anak raja itu langsung berkenalan dan mengutarakan isi hatinya, serta niatnya untuk melamar dan memperistrikan gadis. Namun demikian, semua penduduk dan termasuk gadis itu telah mengetahui tentang keburukan dan tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh anak raja terhadap orang lain. Karenanya, dengan halus sang gadis menolak keinginan anak raja itu. Awal mula sang anak raja itu dapat mengerti dan bersabar atas penolakan niat untuk melamar yang telah diutarakannya itu. Akan tetapi, setelah beberapa kali dicoba untuk membujuknya, tetap sang gadis itu menolaknya. Lama-kelamaan, anak raja itu habis kesabarannya. Anak raja mengatur siasat yang menggunakan kejahatannya untuk membalas sakit hatinya kepada gadis itu dengan cara menggunakan akal busuknya. Dia menyebar fitnah dengan menyatakan bahwa gadis yang telah menolak cintanya telah hamil di luar nikah, tanpa mempunyai suami. Fitnah itu disampaikan kepada raja, ayahnya sendiri. Tanpa pikir panjang, raja mengumpulkan seluruh tertua adat, tokoh agama, dan beberapa orang sesepuh untuk membicarakan tentang berita kehamilan seorang gadis tanpa bersuami, sekaligus mencari jenis hukuman yang patut diberikan. Awalnya, raja juga kurang yakin dengan berita ini, tetapi ternyata raja telah dipaksa oleh sang anak untuk mengusir gadis yang telah menolak cintanya itu. Dengan kesepakatan bersama, maka sang gadis perawan yang memang betul tidak hamil itu pun diusir dari kampung karena dianggap telah diyakini mengotori dan membuat kesalahan besar di kampung itu. Dengan sangat terpaksa, sang gadis akhirnya pergi meninggalkan kampung itu, sekalipun memang sang gadis tidak mempunyai kesalahan yang sudah difitnahkan kepada dirinya. Sang gadis berjalan dan terus pergi dari kampung itu pada tengah malam dengan disaksikan oleh kedua orang tua dan keluarganya, dan tanpa diketahui oleh penduduk lainnya. Selama 2 hari 2 malam, sang gadis berjalan memasuki hutan. Maka gadis itu berhenti di suatu tempat, yaitu hutan lebat yang memang belum pernah dimasuki orang. Sang gadis itu berhenti di tempat tersebut karena sangat lelah. Tanpa sepengetahuan sang gadis, rupanya sejak awal kepergian meninggalkan kampung itu, ia telah diikuti oleh 4 teman wanita perawan yang baik dan setia yang merasa iba atas fitnah yang telah dialaminya. Alasannya, mereka khawatir jika mereka juga akan difitnah. Mulai saat itu mereka tinggal dan menetap di kawasan hutan belantara itu. Hari berganti bulan, hingga bulan berganti tahun. Sekitar beberapa tahun kemudian, mereka hidup dan tinggal dalam hutan itu. Pada suatu hari, tanpa diduga, sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki datang dan sampai di kediaman tempat gadis-gadis perawan itu tinggal di perkampungan dalam hutan. Ternyata suami istri itu adalah orang tua salah seorang dari 5 gadis perawan. Selama ini mereka terus mencari si gadis karena sangat merasa rindu dan kehilangan. Akhirnya kedua orang tua bersama anak laki-lakinya ikut menetap di situ. Maka lama-kelamaan hutan perawan yang pertama sekali dihuni oleh beberapa gadis perawan itu menjadi sebuah kampung yang diberi nama Kampung Perawan. Akhirnya kampung perawan itu lebih ramai dan makmur daripada kampung yang dipimpin oleh seorang raja yang telah mengusirnya beberapa puluh tahun yang lalu. Kampung itu memiliki tanah yang subur, dengan udara sejuk dan nyaman. Kampung perawan itu juga memiliki anak-anak sungai yang airnya sangat jernih.
Anak-anak sungai itu sangat penting. Selain dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari penduduk di sungai itu juga terdapat berbagai macam jenis ikan, sehingga banyak penduduk yang mencari penghidupan sebagai nelayan. Sekarang ini hanya sebagian orang yang mengetahui cerita ini. Hanya orang-orang tua yang sudah menjadi sesepuhlah yang masih setia dan mengenal bahwasannya Desa Sungai Manasip itu dahulunya adalah bernama Kampung Perawan.